Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BCA Insurance dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Sasha Danastri di acara Bincang-Bincang BCA Insurance. Tema kali ini tema yang oke banget loh, karena temanya itu nggak jauh-jauh dari hobi anak muda. Nggak cuma anak muda sih, rata-rata hobi orang-orang banyak ya, yaitu mengenai traveling. Nah, lebih spesifiknya lagi, yaitu tentang healthy traveling. Nah, nanti aku akan ditemenin oleh narasumber aku, tapi masih dirahasiakan. Pokoknya intinya narasumber kita ini adalah spesifik ya, konten kreator traveling ya, atau kita bisa sebutnya travel influencer. Tapi katanya pengennya dipanggilnya konten kreator aja. Nggak apa-apa. Nah, sebelum kita masuk ke inti acara, aku nggak capek-capek nih untuk ngingetin Sobat BCA Insurance, keep update terus mengenai program kita ya di acara BCA Expoversary ini, karena kita banyak banget nih programnya. Ada e-voucher kopi kenangan, ada foto challenge, ada foto kontes juga, nanti juga suka ada quiz. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, kalian bisa datang ke Instagramnya BCA Insurance di @bcainsurance.id. Nah, di situ kalian bisa cari program-program yang lebih lengkap lagi. Jadi biar nggak ketinggalan. Oke? Nah, kita lanjut nih untuk ke acara kita yang paling inti ya, yang tadi aku bilang. Kita akan ditemani oleh narasumber kita, seorang content creator atau travel influencer. Pokoknya nanti kita bisa gali-gali info nih mengenai gimana sih healthy traveling tuh kayak gimana sih. Dan kita sambut aja nih Kak Oni Hoironi ya, kita panggil Kak Oni ya. Halo Kak Oni. Halo, halo teman-teman. Halo Kak. Hai, gimana kabarnya? Kayaknya traveling terus nih. Ya nih, alhamdulillah baik banget. Feeling amazing pokoknya. Contoh-contoh sering traveling tuh feeling amazing ya Kak Oni ya. Sepertinya kita butuh traveling ya. Oke deh, Kak Oni. Mungkin nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi mengenai healthy traveling itu seperti apa, terutama di masa pandemi ini. Karena kan kita tahu nih, kita udah pandemi itu setahun lebih ya, dan gejolak emosi pengen holiday ini tuh tinggi sekali nih Kak Oni ya. Cuman kan walaupun kita tahu nih pandemi kan lebih spesifiknya COVID ini kan semakin lama udah semakin menurun karena kan kita vaksin digenjot terus nih. Cuman kan tetap ya kita harus jaga protokol kesehatan juga walaupun kita mau traveling. Nah, sebenarnya pemerintah nih udah nggak gitu ngelarang ya kita buat liburan ya untuk travel, cuman tetap prokesnya harus dijaga. Nah, before pandemic pun namanya holiday, namanya traveling tuh memang harus dipersiapkan ya, nggak cuman setelah pandemik aja, entah mau liburan sendiri, liburan sama keluarga, liburan sama teman-teman. Nah, nanti kita akan dengar tips-tipsnya apa aja sih dalam mempersiapkan holiday atau mempersiapkan traveling. Nah, mungkin dari Kak Oni dulu nih. Kak Oni ini sekarang lagi senang traveling apa nih? Travel macam apa nih Kak Oni nih? Nah, kalau kayak gini, kalau ngomongin soal traveling Kak, meski kita sama-sama melakukan traveling nih, namun cara orang ngejalanin kan beda-beda ya Kak. Betul nggak? Betul. Sip. Ada yang lebih suka traveling dengan budget rendah, tapi ada juga yang traveling dengan kemewahan. Kalau aku ditanya suka traveling seperti apa, ya di tengah-tengah gitu sih Kak, diajak rendah ayo, diajak mewah ayo gitu. Tapi Fleksibel aku ya. termasuk ya simple. Tapi aku itu termasuk tim pantai sih Kak sebetulnya. Oke, Kalau kalau ada teman-teman yang ngajak buat traveling bareng ke gunung atau yang mendaki-mendaki gitu, aku nyerah. Aku mending stay di hotel yang view-nya pegunungan. Gitu Oke. ya. Oh, I see. Macam staycation gitu nggak sih? Betul. Tapi bingung deh, aku tuh kadang suka orang bilang kayak, kita staycation yuk. Sebenarnya tuh definisi staycation tuh apa sih? Kayak cuman, misalkan aku di Jakarta, ya staycation tuh ya di Jakarta aja gitu, nginep di hotel, atau seperti apa? Kalau aku pribadi ya, staycation itu dibagi dua kata Kak. Stay and vacation. Jadi disingkat jadi staycation. Stay kan artinya menetap ya, tinggal gitu. Kalau vacation kan liburan. Nah, kalau digabungin itu staycation itu liburan di dalam kota. Menurut aku ya, tapi untuk saat-saat ini sih kayak aku pribadi meskipun pindah-pindah ke hotel sana hotel sini, aku panggilnya tetap staycation sih. Walaupun di luar Iya, area ya. betul. Oke.
Kak Oni ini domisilinya di mana ya? Di Aku Jakarta ya juga ya? domisilinya di Jakarta sih, Kak. Oh, berarti kalau misalkan ke Surabaya atau ke Bali, tapi di hotel aja tetap aja hitungannya staycation gitu ya? Vacation Menikmati tetap. fasilitas-fasilitas di hotelnya gitu ya? Ya, Oke. betul. Membuka insight saya sih mengenai arti staycation, karena biasanya aku taunya staycation tuh ya di dalam kota aja, hidup di hotel. Kebanyakan sih nyebutnya staycation ya, meskipun di luar kota. Oh, iya iya iya, siap siap siap. Oke deh. Berarti lebih anak pantai ya, bukan anak gunung Anak ya. Jadi pantai. kalau Sobat BC Insurance ada yang mau ngajak Kak Oni, pastikan lokasinya di dekat pantai. Ya, betul. Oke, lanjut nih Kak Oni nih pertanyaannya nih. Eh, aku kan suka lihat nih IG-nya Kak Oni ya, kayaknya Ya. benar-benar menarik saya untuk berlibur ya. Nah, dari semua tempat yang Kak Oni kunjungin, ada nggak sih destinasi favorit Kak Oni? Ada, Kak. Ada banget. Apa itu destinasinya? Sudah pasti Raja Ampat. Oh, Ya. bener 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 bener. Kenapa Raja Ampat? Apa karena paling jauh? Jadi kayak perjalanannya penuh cerita gitu. Ya, iya. Terakhir ke Raja Ampat kemarin itu bulan Maret awal tahun lalu, Kak. Tahun ini bulan bulan Maret awal bulan kemarin. Oh, bulan kemarin Itu, nah banget. itu aku kali kedua ke Raja Ampat dan still amazing. Oh, sampai 2 kali ya? Ya, sampai 2 kali. Kalaupun disuruh ke sana lagi sampai 3, 4, 5 kali dan Masih seterusnya mau. itu, aku pasti mau banget, Masih mau mau. banget, 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 banget. Berarti Karena memang favorit ya? favorit banget karena memang Kak Raja Ampat itu destinasi yang sangat berbeda dari destinasi-destinasi lainnya yang ada di Indonesia. Menurut aku ya, itu Raja Ampat itu emang super duper cantik banget. Dilihat dari daratan benar-benar melongo kayak yang, hah, ini beneran sih ada di bumi gitu. Berasa kayak lagi Beneran. di mana gitu. Karena Beneran emang ada di benar-benar Indonesia ya? cantik banget, Kak. Betul, betul, betul. Berarti udah 2 kali bolak-balik ya? Maksudnya 2 kali lagi gitu ya ke Raja Ampat ya? Kalau mau disuruh lagi juga masih mau ya Kak Oni? Mau lagi. Ayo. Terus Oke kan deh. Raja Ampat itu kan punya crystal clear water ya, yang airnya itu emang bener-bener jernih, sejernih-jernihnya kayak akuarium gitu. Terus Oke. underwaternya Raja Ampat itu emang bener-bener keren sih, Kak. Banyak ikan-ikan yang unik, banyak ikan-ikan pada arisan gitu, Kak. Oke, jadi keunggulannya dari mulai indah, terus kayak kayak lagi nggak di bumi ya, saking Kayak bukan lagi nggak indahnya. di bumi, bener-bener. Heeh. Terus airnya juga bening banget ya, Banget. benar-benar menggugah saya untuk traveling ya. Tapi ya, ya nanti kita lihat budget seperti yang tadi Kak Oni omongin. Betul, betul, betul. Oke, Kak Oni, eh, berarti itu kan Raja Ampat kayak favorite favorite destination-nya Kak Oni lah Favorit ya. banget. Tapi kan kalau aku lihat share-nya Kak Oni di sosial media, itu kan Kak Oni nggak cuma liburan di alam terbuka aja nih, kayak nggak cuma di outdoor aja, tapi juga di indoor juga kan. Nah, Kak Oni ada pengalaman-pengalaman seru gitu nggak sih? Maksudnya sharing ke kita pengalaman selama staycation, baik di outdoor maupun staycation indoor. Kalau ditanya pengalaman yang seru pas staycation sih, mostly seru semua sih, Kak. Karena memang setiap hotel kan memiliki sisi keunikannya masing-masing. Iya. Jadi so far seru semua sih. Dan memang sesuai hobi aku nih, Kak. Sering nemplok sana, nemplok sini kan, ganti-ganti hotel buat bikin konten di sosial media. Itu sih pokoknya seru semua sih menurut aku. Mau yang indoor oke, mau yang outdoor Oke. oke gitu ya. Kalau Tapi yang lebih lebih menantang lagi, lebih yang outdoor, kayak yang ada hewan-hewannya gitu, kayak monyet. oh, I see, I Kayak see, monyet I see. kemarin, kayak ngelihat rusa gitu-gitu. Seru banget. Camping. Apalagi kalau kalau ya kayak camping gitu, tapi aku lebih milih yang glamorous camping atau Oke, I glamping. see. Glamping ya, Glamping, betul. iya. Kita bisa kayak yang monyet itu pada datang-datang gitu, ngambilin barang-barang kita dan itu seru banget. Sampai segitunya ya, tapi Iya, jadi sampai aku berkesan ya. iya, Jadi dan itu berkesan. bener-bener kocak banget sih. Staycation paling terkocak itu. Seru-seru.
Barang-barangnya tiba-tiba raib, ternyata diambil nama binatang liar. Tapi Iya, itu jadi cerita, itu jadi jadi cerita. cerita dan bisa di-share juga ke sosmed kan, dan Oke, viral gitu, oke, 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 oke. sebuah Itu di mana konten. waktu itu yang diambilin nama monyet? Itu lagi di Ubud sih kemarin, Kak. Oke, Iya, yang dekat iya, Nanti iya, iya, Forest iya. gitu, staycation-nya. I Mhm. see, I see, I see. Oke, Kak Oni, nah tadi kan udah sharing nih mengenai staycation outdoor sama indoor. Nah, misalkan kayak aku nih, aku mau nentuin staycation, aku mau staycation outdoor atau enggak nanti aku mau nentuin staycationnya indoor. Nah, itu apa namanya tips pemilihan tempatnya itu seperti apa? Kalau misalkan aku staycation versi indoor kayak gimana, staycation versi outdoor aku mesti bagaimana? Sebelumnya, sebelum staycation gitu, kita harus banget sih ngelihat di sosial media gitu, ini bentuk atau jenisnya staycation itu kayak gimana nih? Apakah emang terbuka, outdoor gitu, atau enggak emang indoor? Nah, kalau emang outdoor itu harus banget mempersiapkan berbagai macam yang harus kita bawa. Kayak misal pakai sunscreen, bawa sunscreen gitu-gitu karena kan emang langsung terpapar sama sinar matahari. Gitu. Kalau untuk yang indoor sih lebih ke ya kayak staycation biasanya sih, kayak nggak ada matahari yang masuk gitu. Tapi kita juga bisa sih berjemur di poolnya atau apa gitu, Kak. Berarti lebih ke kita harus searching dulu kali ya, Harus maksudnya searching kayak dulu sih bener-bener. Karena heeh, searching. mm-mm. Karena memang kan di hotel itu kan beda-beda ya, ada yang punya keunikannya masing-masing. Hmm, Jadi kalau bisa sih dilihat dulu tempatnya itu kayak gimana. Untuk reviewnya juga nih kayak gimana. Apakah oke. nanti kayak dicolong-colong gitu barangnya? Oh iya iya betul, lihat rating Harus ya. ngapain? Betul, itu sih. Berarti emang ya di zaman digital tetap harus searching ya, lihat rating juga, biar kita juga aman sih kalau nentuin destinasinya. Betul banget. Nah, Kak Oni, sebenarnya jawabannya udah ketebak sih. Jadi itu aku mau nanya Kak Oni. Kak Oni kan kalau aku lihat di sosial media kan pergi kemana-mana ya di Indonesia kan. Pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Nah, ada nggak sih tempat destinasi wisata di Indonesia yang menurut Kak Oni tuh kalian tuh harus ke sana? Kalau Raja Ampat aku pasti tahu deh Kak Oni bakal ngomong gitu. Tapi kita tambahkannya minimal 3 lah. Satunya pasti Raja Ampat. Oke, kalau ditanya destinasi yang paling aku suka banget ya, itu nomor satu Raja Raja Ampat. Ampat. Raja Ampat sudah pasti. Untuk yang kedua sih kayak yang Labuan Bajo. Oke, Karena ya. aku emang anaknya tim pantai banget, Kak. Oke, Makanya asik. happy banget gak sih kulit. Terus Tim pantai. yang ketiga itu Bali. Udah paling paket komplit lah kalau Bali. Ada air terjunnya, ada Oke. sawah-sawahnya, ada alamnya, ada hutan-hutannya gitu. Dan banyak banget aktivitas yang bisa dilakuin kalau kita ke Bali sih. Kalau ke Bali mah nggak ada spesifik ya, karena Ya, kayaknya di sana komplit ya. komplit banget. Mau ngapain juga ayo. Healing-healing juga ayo ke sana pasti. Ke Oke, Ubud siap. kalau healing. Oh iya bener, bener banget. Alam banget ya. Alam. Raja Ampat, Labuan Bajo, dan Bali. Emang pantai banget ya. Anak pantai banget, Anak Kak. pantai banget ya. Tapi Kalau kayak, diajak naik gunung, aku langsung angkat tangan. tapi kan pantai juga capek kita jalan-jalan lari-lari itu. Lari-lari sebentar sih, kan nggak naik. Karena Oh aku gimana? sebetulnya suka free diving, Kak. Oh, I Ya, capeknya see. di situ, tapi seru banget. Seru Tapi banget bisa ngeliat kelihatan sih ikan-ikan. Kaoni, aku ngelihat sosial media Kaoni, kalau Sobat BC Insurance lihat sosial medianya Kaoni, isinya tuh berenang, menyelam, berjemur. Berenang, menyelam, berjemur. Jadi udah kelihatan tim pantai sekali Kaoni ini ya. Betul, betul, betul. Oke deh Kaoni. Kak Oni ini kalau mau nentuin destinasi liburan atau destinasi traveling tuh kayak gimana sih? Ini dari pengalaman aku pribadi ya, Kak. Ada Oke, 3 tips sih yang bisa dilakuin sebelum menentukan destinasi. Yang pertama itu pilih jenis destinasi yang kita sukai dan sesuai dengan karakter kita. Misalnya kalau kalian suka menguji adrenalin, bisa banget tuh manjat tebing atau naik gunung. Nah, kalau kalian suka kulineran, bisa banget nih main ke kota yang memang banyak makanan unik.
dan legendaris. Atau Oke. kalian anak-anak senja yang galau-galau healing-healing gitu, Kak, bisa tuh main ke pantai. Oke, oke, oke. Iya sih, lagi hits healing ya. Iya, Berarti basic-nya itu tergantung kita tuh mau cari apa ya, traveling itu betul. ya. Mau cari penyembuhan diri, healing, apa mau kuliner, atau mau adrenalin junkie ya, berarti itu tergantung goals-nya ya. Betul. Menentukan goals dari pertama mau ngapain, itu adalah hal yang utama. Ya. Baiklah. Nah, jenis liburan yang bakal dipilih itu, Kak, soalnya berpengaruh banget sama biaya yang bakal kita keluarin. I Gitu. see. Jadi Terus yang tergantung, oh kedua, ya Kak, budgeting ya. yang kedua, pilih timing yang tepat. Itu nomor 2. Misalnya kalau mau lihat yang ijo-ijo di Labuan Bajo, bisa banget datangnya pas musim hujan. Nah, kalau mau lihat warna coklat, datangnya pas di musim panas. Gitu. Oh, I Jadi see. harus Berarti pilih cek timing yang ombak tepat. dulu ya. Cek ombak. Oke. Benar, 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 benar. Benar juga, benar juga. Oh, kalau mau lihat ijo-ijo di musim hujan. Nah, Oke, kalau di Labuan Bajo ya, ya betul contohnya kalau di ya. Labuan Bajo. Oke, sip. Kalau gitu nih, kita udah nentuin nih, kita tuh mau ngapain sih traveling, mau kuliner, mau adrenalin, mau cari adrenalin, mau apa gitu ya, budget juga udah ditentuin. Terus selanjutnya tuh kita mesti apa nih step selanjutnya nih kawan ini? Step selanjutnya, oh ya masalah timing, Kak. Hmm? Kalau bisa liburan itu jangan di peak season kalau emang liburannya pengen yang murah. Kan soalnya kan kalau Oh, peak iya season kan benar. mahal kan. Ya betul, 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 betul. Dan yang terakhir sih ini, yang ketiga itu pastiin teman-teman menyesuaikan budget juga untuk liburan. Nah, aku udah bilang kan di awal kalau jenis liburan yang dipilih bakalan berpengaruh banget sama biaya yang bakal dikeluarin. Nah, kalau bisa sih sebelum berangkat itu kita rencanain atau menghitung terlebih dahulu untuk estimasi biaya pas traveling. Biar kita nggak boncos-boncos amat lah, Kak. Iya, benar. Paling itu sih tips dari aku, ada 3 tadi. Oke, itu untuk tips before kita travel ya. Nah, Ya. kalau kita udah nyampe tujuan wisata nih gimana? Atau enggak ini deh, Mas. Mas lagi kau nih. Eh, kan itu udah before nih. Tapi kan before-nya liburan sebelum pandemi sama liburan setelah pada saat pandemi itu emang ada bedanya nggak sih preparation-nya? Preparation-nya itu betul, pasti ada yang berbeda. Kalau di masa pandemi kayak gini kan kita harus bawa ya namanya protokol kesehatan, yang protokol kesehatan kit lah, prokes kit itu, kayak hand sanitizer, kayak bawa masker cadangan, habis Iya, itu betul, betul. betul. Habis itu jangan lupa di setiap itu kan di setiap mau ke destinasi itu pasti harus cuci tangan dulu. Gitu. Iya, kayak Pokoknya udah itu Kak. mandatory ya, kemana-mana nyampe cuci tangan. Namanya cuci tangan, iya sih, betul sih. Paling yang ngebedain itu kali ya, kayak Ya, harus ada prokes kit ya, masker, hand sanitizer, sabun ya, dan betul. tetap jaga prokes. Oke, tadi udah before travelingnya. Sekarang pas udah nyampe nih, kita mesti ngapain aja, Mas? Kan goals-nya udah ada tuh. Tapi kan kadang kita nyampe, masa langsung melakukan aktivitas tujuan utama atau ada apa? Ada tips kalau baru nyampe itu mesti kayak gimana? Oke. Yang pertama sih pasti harus banget mematuhi peraturan yang berlaku di tempat tersebut. Itu. Oke. Karena memang di Indonesia kan punya banyak ragam adat dan budaya. Dan pasti di setiap daerah kan memiliki budayanya masing-masing. Nah, kita harus banget buat menghargai peraturan tersebut. Gitu. Hmm. Dan untuk yang kedua, ini sih yang paling mendasar banget sih, Kak. Tapi punya impact yang sangat besar. Yaitu jaga kebersihan, sesimpel membuang sampah sih pada tempatnya. Iya, 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 iya. Benar, benar. Karena Itu benar Indonesia, sih. betul. Karena Indonesia ini kan sangat indah, sangat cantik. Betul kan, Kak? Betul, betul banget. Sayang kan kalau dikotori dengan sampah-sampah? Berarti harus tetap jaga kebersihan ya. Betul. Kasian nih, nanti liburannya asik tapi ninggalin sampah jadi nggak asik deh. Betul, betul. Yang terakhir, ini kan lagi di masa pandemi. Harus banget buat mematuhi protokol kesehatan. Kayaknya itu udah mulai melekat ya di diri kita ya, karena pandeminya udah setahun lebih, jadi kayak Ya, udah betul. nggak lepas gitu dari syarat utama melakukan kegiatan adalah prokes. Betul. Oke,
Eh, Before-nya udah nyampenya udah. During traveling-nya nih, Kak Oni, apa sih yang kita perlu perhatikan nih pada saat berlibur? Atau ada tips-tips khusus biar libur kita tuh nyaman gitu? Oke deh. Kalau menurut aku pribadi, yang pertama itu pilih penginapan yang menerapkan protokol kesehatan. Dan dari kitanya juga sih, jangan lupa untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Gitu. Untuk yang kedua itu kalau bisa hindari tempat yang ramai dulu nih Kak. Karena kan kita tahu ya, sekarang lagi masih pandemi. Kita jaga-jaga aja sih, jangan lupa untuk selalu jaga kondisi tubuh juga. Gitu. Untuk yang terakhir sih agar traveling kita aman, pastikan kita punya travel insurance dan yang pasti jamin COVID-19. Oke, iya benar juga tuh travel insurance yang udah include cover COVID-19 ya. Iya, betul betul betul. Tips yang bagus. Dan pengingat juga karena kadang suka pada males beli travel insurance padahal itu penting loh. Apalagi travel insurance sekarang udah cover COVID-19. Benar. Nah, pada saat kita mau beli travel insurance nih atau mungkin membeli proteksi asuransi perjalanan ya, bahasa yang lebih in-nya, itu biasanya Kak Oni seperti apa? Atau ada tips dan trik kita beli proteksi asuransi perjalanan? Kalau dari Oni sih yang pasti sesuaiin dengan kebutuhan kita dulu nih Kak. Terus kita pertimbangkan juga untuk manfaat yang kita dapat. Dan harganya cocok atau enggak sih? Terus kan kita harus teliti dengan memperhatikan hal-hal yang dikecualikan dalam polis. Dan juga pelajari cara klaimnya. Mudah atau enggak? Gitu. Dan yang terpenting nih, cara belinya tuh gampang atau enggak sih? Rekomendasi dari aku sih produk asuransi perjalanan dari BCA Insurance nih. Belinya aja bisa dilakukan secara online dan manfaatnya pun jelas. Iya, benar banget sih. Kita punya produk travel insurance emang bisa dibeli di mana aja, baik online juga bisa. Jadi, Sobat BCA Insurance nggak perlu khawatir. Kalau mau travel dan butuh asuransi perjalanan BCA Insurance, bisa beli lewat online. Atau sekali lagi, kalau mau lebih lengkapnya lagi, jangan lupa cek Instagram kita @bcainsurance.id. Oke deh Kak Oni. Dapat banyak insight baru ya aku ya, terutama juga pasti teman-teman Sobat BCA Insurance juga dapat ilmu baru, dapat info baru mengenai healthy traveling, bagaimana sih kita mempersiapkan perjalanan before, selama, dan afternya. Nah, thank you banget nih Kak Oni nih. Kak Oni udah ngasih kita informasi buat Sobat-Sobat BCA Insurance yang pengen holiday, terus juga bagaimana tips and trik caranya memesan asuransi, terus kayak prepare gimana before liburan, budgetingnya juga harus dipikirin juga, goals utamanya liburan mau ngapain juga apa harus dipikirin dari awal ya. Betul banget, Kak. Nah, sekarang nih Kak Oni, ini sebenarnya mewakili teman-temanku yang seperti aku, yang sudah punya anak. Tapi aku tuh pengen ngajak keluarga aku, anak-anak aku itu liburan yang nggak anak-anak banget, jadi kayak apa namanya bisa banyak aktivitas di luarnya juga gitu. Nah, Kak Oni ada share lokasi-lokasi yang oke nggak? Atau mungkin tips and triknya deh, terutama buat saya dan teman-teman. Oke, tips and trik liburan bareng keluarga ya Kak, apalagi bareng anak-anak gitu. Betul. Jadi banyak banget yang nge-DM si emak-emak gitu kan. Iya. Ini friendly nggak sih buat anak-anak? Ini Iya, betul. friendly buat family nggak sih gitu kan? Nah kayak kemarin aku pas di Labuan Bajo, dia nyeritain tuh Kak, kalau emang ke Labuan Bajo kan ada yang travel buat yang pinisi itu. Kita bermalam di kapal itu selama 2 malam. Nah, kalau bisa itu dihindari karena kan pasti anak-anak itu kayak yang rewel gitu kan, pengen yang apa gitu. Kalau bisa sih one day trip aja. Pakai Facebook gitu seharian karena kan di situ cuma mengunjungi tempat-tempatnya aja kayak yang naik boot udah langsung turun di lokasinya gitu kan, nggak yang sampai nginep. Kalau bisa sih itu kita juga harus
searching dulu sih buat apakah ini family friendly atau kids friendly gitu. Soalnya kan kalau udah ngomong masalah anak-anak, udah pasti yang kepikiran orang tua itu kayak yang rewel nggak sih, Kak? Iya, capek dikit rewel. Takut capek gitu kan. Itu sih kalau bisa sih pilih hotelnya juga yang kids friendly, kayak yang ada playground-nya, ada kids kayak waterboom-nya gitu. Jadi nggak bosen ya. Betul, nggak bosen. Dan kalau mau ke destinasi wisata yang tadi one trip selesai ya, jangan yang kayak mesti ke sini dulu, nginep dulu, nanti ke sini lagi ya. Itu menyakiti diri saya sendiri ya. Iya, betul. Oke. Tadi aku kasih tips. Oke. Yang terakhir nih Kak Oni, sebelum kita menutup sesi kita hari ini, Kak Oni punya wejangan nggak buat kita-kita nih? Wejangan bagi Sobat BCA Insurance yang hobi traveling atau mungkin baru mau mulai traveling ya, karena dulu-dulu bener-bener takut kemana-mana nih. Nah, sekarang udah vaksin ketiga jadi pengen coba-coba travel. Gimana? Indonesia kan punya banyak banget beragam destinasi yang indah. Dan sayang banget kan kalau nggak dilihat dengan mata sendiri. Tapi di samping itu menjaga kesehatan dengan memperketat protokol kesehatan juga nggak boleh dilupakan. Apalagi kalau mau traveling semakin aman, pastikan juga kita punya travel insurance. Gitu. Oke, thank you banget nih Kak Oni nih. Hari ini kita udah dapat ilmu traveling dari seorang content creator travel influencer. Asik. Thank you Kak Oni buat insight-nya. Sehat terus ya. Thank you juga buat Sobat BCA Insurance yang udah hadir hari ini, yang udah nonton kita hari ini. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan ya, dan tetap jaga prokes. Oke, jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Oni, kita perlu memperhatikan nih sebelum kita traveling itu seperti apa ya. Tips berlibur biar kita lebih nyaman. Yang pertama, staycation-nya di villa atau di hotel. Yang kedua, kita tetap harus jaga protokol kesehatan. Sebenarnya di mana aja sih, karena itu kayak mandatory pandemic itu sekarang kita tetap jaga prokes ya. Lalu yang ketiga, hindari tempat yang ramai. Jadi yang tadi Kak Oni bilang, kalau bisa liburannya jangan pas peak season, nanti rame tempat wisatanya. Lalu kita juga harus jaga kesehatan nih, karena bagaimanapun juga traveling itu kan sebenarnya capek ya. Jadi kita tetap harus jaga kesehatan, kita harus make sure fit sebelum kita liburan. Nah yang terakhir, biar lebih aman liburannya, Sobat BCA Insurance bisa beli paket asuransi travel insurance yang udah ada jaminan COVID-19-nya. Jadi biar lebih aman. Jadi, seperti yang udah Kak Oni jelasin tadi, hal-hal apa sih yang harus kita perhatiin dalam memilih produk asuransi perjalanan atau travel insurance? Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi Sobat BCA Insurance juga harus lebih jeli ya, butuhnya seperti apa, beli pakai travel insurance-nya seperti apa. Lalu yang kedua, pertimbangkan juga manfaat dan harganya, sesuai budget nggak? Atau mungkin manfaatnya sesuai budget juga nggak? Sesuai harganya juga nggak? Lalu make sure Sobat BCA Insurance perhatikan nih hal-hal yang dikecualikan dalam polis. Jadi kalau habis beli polis travel insurance, dibaca dulu, jangan dibeli terus ditinggal ya. Karena di situ juga di dalamnya ada cara klaim, amit-amit kalau ada apa-apa, kita pengajuan klaimnya kita udah paham nih step-stepnya harus seperti apa. Semoga nggak pernah klaim ya. Dan yang terakhir, pilih produk travel insurance yang gampang dibeli, caranya apa aja. Apalagi sekarang lagi digital ya, jadi kalau bisa beli asuransi travel insurance-nya yang bisa dibeli secara online. Nah, sebenarnya apa sih manfaat travel insurance? Kenapa sih kita kalau liburan harus beli travel insurance? Banyak manfaatnya Sobat BCA Insurance. Yang pertama, travel insurance itu memberikan perlindungan dari risiko kerugian yang terjadi selama perjalanan. Perjalanannya baik luar negeri maupun ke dalam negeri. Yang kedua,
seperti apa sih contoh resiko-resiko yang bisa terjadi, yang bisa dilindungi oleh travel insurance, kayak kecelakaan diri, keterlambatan perjalanan, kehilangan atau kerusakan bagasi, biaya pengobatan darurat, terus ada pembatalan perjalanan juga bisa, atau penundaan perjalanan juga bisa. Pokoknya travel insurance itu emang berguna banget sih kalau kita mau traveling. Oke, bagi Sobat BCA Insurance yang sedang mempersiapkan holiday, traveling, atau mungkin yang udah mau travel, tapi belum punya asuransi perjalanan, nggak apa-apa. BCA Insurance sekarang ada program lebih hemat 15% untuk asuransi perjalanan. Gimana belinya? Belinya bisa di website BCA Insurance. Kalau mau beli lebih jelasnya lagi, bisa datang ke Instagram BCA Insurance @bcainsurance.id. Baiklah, terima kasih saya ucapkan untuk Kak Oni dan juga Sobat BCA Insurance yang sudah hadir pagi ini. Thank you buat insight-nya. Dan sekali lagi jangan lupa Sobat BCA Insurance, kita masih banyak program ya. Ada foto challenge, ada content creator challenge, ada voucher kopi, jangan lupa. Nah, lengkapnya kayak gimana? Kunjungin Instagram bcainsurance.id untuk lebih lengkapnya lagi. Akhir kata, saya Sasha Danasti undur diri. Thank you buat semuanya. Kita ketemu lagi di bincang-bincang BCA Insurance selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and stay at BCA Insurance. Solusi tepat asuransi Anda.